semua, selamat datang di Jelajah Negeri Tempo edisi Kota Samarinda. Samarinda, kota metropolitan di tepian Sungai Mahakam, tradisi bertemu inovasi dan pembangunan selaras dengan alam. Bersiaplah untuk menjelajahi pesona kota ini. Udah penasaran dengan pesona indah kota Samarinda? Yuk ikuti terus perjalanan kita di Jelajah Negeri Kota Samarinda bersama saya Regia Grandisa. Samarinda telah berkembang pesat sebagai kota metropolitan dengan infrastruktur yang terencana. Pemerintah kota terus berupaya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat dengan memprioritaskan pembangunan yang ramah lingkungan. Taman Samarinda merupakan ruang terbuka hijau yang menjadi salah satu pilihan warga Samarinda sebagai lokasi kegiatan hiburan maupun olahraga. Lokasi yang dibangun dengan luas lahan 2,5 hektar ini ditanami berbagai macam jenis pohon, seperti pohon ulin, meranti merah, meranti putih, dan pohon lainnya. Beralih ke Taman Samarinda, salah satu taman ikonik di kota Samarinda karena lokasinya yang cukup strategis di pertengahan kota, berhadapan langsung dengan Museum Kota Samarinda. Biasanya masyarakat yang mengunjungi Museum Kota Samarinda akan lanjut menghabiskan sisa waktunya di sini untuk menghabiskan waktu mereka dengan orang-orang tersayang. Sekarang saya berada di teras Samarinda, tentunya masih berdampingan dengan Sungai Mahakam. Teras Samarinda berhasil menjadi ruang publik modern yang digemari masyarakat. Dengan keindahan alam Sungai Mahakam dan perpaduan fasilitas yang modern, Teras Samarinda berhasil menjadi ruang publik dan pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan sosial masyarakat kota Samarinda. Di tepian Sungai Mahakam, kita akan disuguhkan keindahan alam dan kemajuan kota Samarinda. Di sini kita bisa menjumpai banyak tempat-tempat yang indah seperti taman dan tempat untuk bersantai. Masih dengan keindahan taman di kota Samarinda, kali ini saya sudah berada di Taman Bebaya Samarinda, berlokasi di Slamet Riyadi, tepian Mahakam, kota Samarinda. Taman Bebaya menawarkan berbagai fasilitas mulai dari area parkir, loket masuk, jaringan listrik dan air, hingga tempat untuk bersantai. Cocok untuk Anda yang ingin bersantai sambil menikmati pemandangan sungai dan juga menikmati hiruk-pikuk kota Samarinda. Taman Bebaya menjadi tempat rekreasi, edukasi, dan spot foto. Beberapa instalasi seperti jam matahari berbentuk pena, patung pesut, patung aneka buah seperti manggis, pepaya, dan nanas bisa menjadi spot foto yang menarik bagi pengunjung. Ya, sekarang saya sedang berada di Citra Niaga, kota Samarinda. Seperti yang kita bisa lihat, di sini banyak sekali yang menjual souvenir maupun oleh-oleh khas kota Samarinda. Tidak hanya itu, di sini juga banyak UMKM yang menjual berbagai macam sajian makanan dan minuman yang dapat kita nikmati sambil melihat indahnya pemandangan Citra Niaga Kota Samarinda. Penasaran dengan apa saja sih isi di Citra Niaga Kota Samarinda? Selengkapnya hanya di Jelajah Negeri Kota Samarinda. Semuanya, sekarang saya sedang berada di Jembatan Mahkota 2 Kota Samarinda. Salah satu infrastruktur ikonik di Kota Samarinda karena menghubungkan Kelurahan Simpang Pasir dan juga Sungai Kapi. Jembatan ini juga sering digunakan untuk menuju Tol Balikpapan Samarinda dan menjadi ikonik karena melintasi Sungai Mahakam yang berdampingan langsung dengan masyarakat Kota Samarinda. Samarinda telah mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan layanan publik. Dari aplikasi kota pintar hingga fasilitas modern, semua ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi masyarakat. Saat ini saya sedang berada di kantor Diskominfo Kota Samarinda, dan salah satu fasilitas pelayanan yang mereka miliki adalah Comment Center. Ya, seperti yang kita bisa lihat, di sini sudah ada ratusan CCTV yang tersebar di seluruh kota Samarinda. Dan tentunya dapat terakses secara bebas oleh masyarakat melalui website samagov.id. Selanjutnya kita akan melihat kemajuan yang dimiliki oleh kota Samarinda, yaitu penerapan e-government untuk pelayanan administrasi.
Transformasi layanan menjadi digital ini telah memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Diskominfo juga menyediakan pelayanan informasi oleh PPID yang dapat masyarakat akses secara online maupun offline. Halo teman-teman, sekarang saya sedang berada di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda, yang dimana juga merupakan cerminan wajah pelayanan Kota Samarinda, sebab seluruh pelayanan terintegrasi di sini. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita tanyakan ke Ibu Binti selaku Koordinator Mall Pelayanan Publik. Halo Ibu Binti. Halo. Apa kabar Bu? Baik. Boleh dong dijelasin apa aja sih fasilitas yang tersedia di Mall Pelayanan Publik ini? Baik. Jadi kita sekarang berada di lantai 1 DPMPTSP, layanan dari DPMPTSP Kota Samarinda. Jadi di sini kita melayani perizinan berusaha, kemudian juga perizinan di luar dari OSS yang dapat diakses melalui sistem perizinan online atau SIPO. Kemudian di lantai 1 ini juga kita punya fasilitas-fasilitas pendukung pelayanan, seperti kita di sini ada ruang laktasi, kemudian ada ruang menikah, terus ada ruang konsultasi, ada playground, tempat bermain anak. Kemudian di pojok sana kita juga ada pojok baca. MPP Kota Samarinda itu gedungnya terdiri dari 5 lantai, kita 3 lantai fokus untuk pelayanan. Jadi lantai 1 sampai dengan lantai 3 itu untuk pelayanan, kemudian di lantai 4 sampai 5 itu untuk kantor DPMPTS. Terkait layanan unggulan, kita paling banyak di lantai 2, itu tuh ada layanan imigrasi terkait pembuatan paspor. Kemudian di lantai 2 juga ada layanan kepolisian terkait perpanjangan SIM. Kemudian ada juga kita dari OPD Bapenda Provinsi terkait layanan pajak kendaraan bermotor. Terkait mall pelayanan publik untuk DPMPTSP Kota Samarinda, kita udah terlabel dengan pelayanan prima oleh Kemenpan RB. Kemudian kita juga meraih predikat pelayanan berbasis HAM oleh Kementerian HAM di tahun 2024. Kemudian kita juga mulai dari tahun 2017 masuk kategori WBK, wilayah bebas korupsi. Jadi ruang nikah adalah salah satu fasilitas yang ada di mall pelayanan publik. Jadi bagi masyarakat Kota Samarinda yang berencana mau melaksanakan pernikahan di mall pelayanan publik, kita akan fasilitasi. Jadi mereka selain mendapatkan buku nikah, mereka akan mendapatkan administrasi kependudukan berupa KTP dan kartu keluarga yang sudah berubah statusnya di hari yang sama. Terus ini gratis. Samarinda, harapannya kehadiran mall pelayanan publik di Kota Samarinda ini membawa kebermanfaatan untuk masyarakat Kota Samarinda. Dan begitu pula kepada masyarakat Kota Samarinda dengan keberadaan MPP ini dapat dimaksimalkan dengan mengurus segala sesuatunya terkait pelayanan publik ke MPP Kota Samarinda. Beralih dari Mall Pelayanan Publik, sekarang saya berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang mana juga merupakan pusat pelayanan publik dan dapat diakses secara online maupun offline oleh masyarakat Kota Samarinda. Kota Samarinda tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga kaya akan budaya dan keindahan alam. Dari Sungai Mahakam yang legendaris hingga warisan budaya Dayak yang memikat. Samarinda menawarkan pengalaman yang tidak terlupakan. Desa Budaya Pampang adalah salah satu destinasi wisata budaya yang paling menarik di Kalimantan Timur. Terletak sekitar 25 km dari pusat kota Samarinda, desa ini menjadi rumah bagi suku Dayak Kenyah yang masih mempertahankan tradisi dan budaya leluhur mereka. Halo semuanya, sekarang saya sedang berada di salah satu destinasi wisata yang paling terkenal di Kota Samarinda. Tidak lain dan tidak bukan adalah Desa Budaya Pampang yang berlokasi di Kecamatan Samarinda Utara. Desa ini sebenarnya merupakan pemukiman suku Dayak Kenyah yang seiring berjalannya waktu menjadi tempat pelestarian budaya dan tradisi leluhur yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ingin berkunjung. Tarian tadi artinya lemah dalasan. Arti lemah dalasan, bersih halaman-halaman, jangan ada gangguan-gangguan waktu masa menari, dan sampai selesai. Tamu pulang dengan baik dan masyarakat anggota
penari pun pulang dengan keadaan selamat, dan semoga tamu-tamu pulang dengan keadaan selamat. Masjid Islamic Center Samarinda menjadi salah satu ikon kota Samarinda. Masjid ini merupakan masjid termegah dan terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, secara garis besar di masa pemerintahan yang kedua ini adalah melanjutkan apa yang kita sudah lakukan pada masa pemerintahan 3 tahun yang lalu. Yakni pertama, melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, termasuk melanjutkan kegiatan pengendalian banjir. Yang kedua, melaksanakan pembangunan tata kota, dan yang ketiga adalah menguatkan pembangunan perekonomian. Dalam soal bidang lingkungan, itu masuk dalam pembangunan tata kota. Salah satu di antara yang menjadi fokus kita adalah soal pengelolaan sampah. Di satu sisi, kita harus melakukan restorasi pada lahan-lahan kritis. Di sisi yang lain, sampah merupakan salah satu momok pekerjaan rumah yang tidak sederhana. Apalagi Bapak Presiden telah menjadikan isu sampah sebagai salah satu sektor yang prioritas yang harus mendapatkan perhatian dari para kepala daerah. Dan beliau kembali tegaskan pada saat kita retreat di Magelang. Ya, kita harus akui bahwa memang pengelolaan sampah kita itu masih tradisional, belum menjelma menjadi waste management yang baik. Masih banyak daerah yang menggunakan sistem dumping dan belum mengubah sampah itu menjadi produk yang melahirkan inovasi, apalagi memberi manfaat ekonomi. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya, sampah masih menjadi beban lingkungan yang berat bagi setiap daerah. Programnya adalah satu, kita melakukan edukasi, karena persoalan paling mendasar dan fundamental dalam pengelolaan sampah dan lingkungan itu ada di hulunya, yakni di kesadaran masyarakat. Di samping pemerintah tentu dituntut untuk terus membuat inovasi. Kami di Samarinda memulai dengan melakukan pembangunan insinerator secara komunal di 10 kecamatan. Tapi insinerator yang kita pakai tidak memakai cerobon asap. Asapnya kita sterilisasi melalui air yang kita alirkan ke kolam yang kita tanam di bawah tanah. Lalu kemudian kita menggandeng pihak ketiga untuk mengubah sampah menjadi energi listrik atau sering disebut dengan PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Tugas kita sebagai pejabat publik termasuk para ASN adalah memastikan pelayanan publik kita semakin baik. Dan salah satu program penting di dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kita adalah melalui pendekatan teknologi informasi. Kita memulai dari kantor-kantor pemerintah, dari kelurahan kita wujudkan menjadi kantor-kantor digital, sehingga menciptakan efisiensi, efektivitas. Semua layanan transaksi keuangan kita menjadi cashless, termasuk penggunaan belanja-belanja di APBD kita. Dan kita mengadaptasi semua instrumen kegiatan pemerintahan dan pembangunan kita melalui pendekatan berbasis digital. Dan ini terasa sekali manfaatnya. Satu, men-trigger peningkatan PAD kita karena menciptakan efisiensi. Kita bisa menekan angka kebocoran, membuat sistem kita makin kuat, mitigasi terhadap kemungkinan fraudnya juga makin rendah, dan efektivitas penggunaan sumber daya kita juga menjadi terbukti. Job karir di dalam pemerintahan Kota Samarinda, kita melaksanakan sistem merit yang menjamin integritas, menjamin profesionalisme, dan berkinerja tinggi di dalam melaksanakan pelayanan publik.
Di Kota Samarinda ada satu kelurahan yang secara khusus kita tempatkan sebagai pusat pengembangan budaya Dayak, yakni di Kelurahan Pampang. Di sana ada Lamin Dayak, di sana juga ada pagelaran, di sana tiap hari pergaulan dan budaya Dayak itu diamplifikasi ya, dikomersialisasi juga, biar mereka bisa selain berinteraksi dengan ragam budaya Nusantara, selain juga menjadi destinasi bagi tamu-tamu yang datang ke Samarinda, tapi sekaligus menjadi sarana promosi bahwa Samarinda dan atau Kalimantan Timur memiliki satu kekayaan yang luar biasa bernama seni budaya Dayak. Sementara tenun itu adalah salah satu seni atau budaya lama juga di Kota Samarinda. Mereka punya produk turunan seperti sarung, kalau Dayak punya manik, punya anjat dan lain-lain sebagainya. Punya mandau, punya ragam perkakas budaya yang selama ini menarik perhatian para wisatawan dan juga tamu-tamu yang berkunjung di bidang pemerintahan di Kota Samarinda. Kita juga menempatkan di Samarinda Seberang sebagai pusat pengembangan tenun Samarinda. Cara kita mengkomersialisasi diantaranya adalah baik produk seni budaya Dayak maupun tenun, itu kita jadikan misalnya sebagai cenderamata bagi tamu-tamu yang datang di Samarinda. Di samping itu kita memiliki satu tempat di Samarinda bernama Citra Niaga. Ini kawasan komersil yang memadukan antara pengusaha menengah ke atas dengan UMKM dan pernah mendapatkan penghargaan arsitektur Aga Khan Award yang sekarang kita sudah revitalisasi kembali. Nah, di sana tenan-tenan, lapak-lapak, kios-kios, tempat mempromosikan dan menjual karya-karya seni budaya Dayak dan tenun dengan mudah kita dapatkan. Di samping itu, setiap ada acara seremonial, ada acara pemerintahan, selalu kita perkenalkan dua hal ini agar orang makin banyak tahu tentang budaya Dayak, seni Dayak, pagelaran Dayak. Demikian juga dengan karya sarung tenun Samarinda. Kepada semuanya, Samarinda ini di sepintas kita mungkin bisa mengatakan belum terlalu luas dikenal orang. Tapi satu yang kami ingin pastikan bahwa Samarinda adalah kota yang memiliki sejarah yang unik, daerah yang menjadi tempat destinasi yang menarik. Kami lagi kembangkan wisata susur sungai, kami bangun Teras Samarinda. Kita juga ingin memastikan bahwa Samarinda itu adalah kota tempat yang aman bagi pengunjung. Kita menjamin kondusivitas, kita menjelmakan masyarakat menjadi masyarakat yang ramah dan ramah terhadap semua kunjungan di kota ini. Datanglah ke Samarinda, kami pastikan kami sambut Anda dengan ramah, dengan penuh keakraban dan pertemanan. Sukses berkelanjutan untuk Samarinda yang semakin maju. Samarinda menjadi tujuan menarik bagi para investor dan wisatawan. Kombinasi antara potensi ekonomi, pariwisata, dan budaya menjadikan kota ini tempat yang ideal untuk berinvestasi dan berlibur. Samarinda, kota metropolitan di tepian Mahakam, tempat di mana kemajuan dan tradisi berjalan beriringan. Kami mengundang Anda untuk datang, merasakan, dan menjadi bagian dari perjalanan luar biasa ini. Sekarang saya sedang berada di Gor Segiri, yang dimana pemerintah kota Samarinda sering mengadakan beragam event menarik di Gor ini. Dan tempat ini sekaligus menutup perjalanan kita dalam edisi Jelajah Negeri Kota Samarinda. Saya Rega Grandisa pamit undur diri dan sampai berjumpa di Jelajah Negeri yang lainnya.